Kalau dia itu nggak soleh, lalu dia tobat karena melihat matahari terbit dari barat, tobat. Ini sesuai dengan Quran nih ternyata matahari dari barat nih, Wah. Tobat. Fahina idin lam tuqbal minhu taubatuhu. Saat itu sudah tidak diterima tobatnya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Isa. Itu ini ada penjelasan dari kitab Fathul Bari, saya baca ya. Famin amarati qurbiha ad-dajjalu wa nuzulu Isa alaihi salam wa ya'juj wa ma'juj wal khosaf. Ciri-ciri dekatnya kiamat itu adalah Dajjal, turunnya Isa, Ya'juj Ma'juj, terus ada khosaf. Khosaf itu penenggelaman. Penenggelaman itu artinya satu kota atau satu desa itu tenggelam ke dalam tanah semua. Nanti itu ada khosaf di barat, ada khosaf di timur, ada khosaf di Jazirah Arab. Ya itu saya penjelasannya masih kurang fakta informasinya. Tapi yang jelas khosaf itu adalah ditenggelamkan ke bumi seperti sinkhole. Tahu sinkhole nggak? Di Indonesia juga udah ada. Ada kemarin di Lenteng Lagung ada sih ya. Enggak, di Indonesia udah ada tadi itu yang satu desa Di jadi Aceh. lumpur itu. Oh iya. Lapindo itu kan satu desa jadi lumpur itu kan. Iya. Malah sekarang makin nyebar nih kan. Udah kena 3 desa apa berapa desa lupa tuh saya. Nah, yang dimaksud khosaf ini tentu yang sangat besar, bukan kecil-kecil seperti itu, ya. Yang sangat besar nanti ada sinkhole yang besar menenggelamkan mungkin satu kota mungkin, ya. Itu ciri-ciri kedatangan Kiamat. Ciri-ciri dekatnya kiamat. Ini kata Fathul Bari ya. Terus dilanjutkan wamin amaroti qiyamiha. Kalau tadi itu tanda-tanda dekatnya kiamat. Kalau ini tanda-tanda terjadinya kiamat. Dekatnya sama terjadinya. Izin Sat. Ya. Kitab Fathul Bari ini tuh dikarang atau ditulisnya itu di tahun berapa kalau boleh tahu Tat? Atau mungkin di zaman tadi yang di zaman menulis adalah Ibnu Hajar al Asqalani. Kamu cari. Ya. Ibnu Hajar al Asqalani, Kitab Fathul Bari ya. Ciri dekatnya itu satu lagi ciri-ciri Terjadinya. Oh, 817 Hijri ya. Berarti udah hampir 1000 tahun Tat. Kan sekarang 1400 ya berarti ya. Hijriah ya. Hijri ya. Iya. 817 melewati masanya Imam Ghazali ya, jauh ya. Imam Ghazali kan wafat tahun 500. Cuman diselesaikannya 842 Hijri ya, Fathul Bari. Kitabnya. Berarti 42 tahun. Syarah Sahih Bukhari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ya. Oh, penulisannya kurang lebih 25 tahun. Iya. Imam Bukhari sendiri mengarang Sahih Bukhari 16 tahun. Oh iya, ini kan sarahnya ya. Ini sarahnya. Oke. Artinya kalau kamu dari sekarang ngapalin hadis Bukhari satu hari satu ayat, satu hadis, 16 tahun kemudian kamu udah hafal seluruh Sahih Bukhari kalau mau. Ya. Kalau mau ya sehari satu ya. Karena Imam Bukhari itu nulis hadis satu hari satu, kemudian beliau mandi sholat ya. Mandi sholat menunjukkan kepasrahan apa yang ditulis ini benar gitu. Baru selesai 16 tahun kemudian gitu ya. Nah, saya lanjutkan Lanjut. Tadi kan ciri tadi itu ciri dekatnya kiamat. Dajjal. Terus sekarang ciri-ciri kiamnya. Kiamah itu berarti detik awal proses terjadinya kiamat. Ya, proses kiamat itu dimulai dari dukhon tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati ya. Wan nar allati tahsyurun nasa. Jadi ada 4, dukhon, terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya dabah, kemudian api yang menggiring manusia, munculnya api yang menggiring manusia. Nah, kita bahas mungkin 3 saja. Dukhon, tulu'us syamsi, min maghribiha sama khurujud dabah. Kalau boleh tahu Ustaz, maaf Ustaz ya. Ini kalau boleh tahu Ustaz, ini tuh setelah umat yang muslim dengan tingkat iman paling kecil itu sudah meninggal semua dan sisalah orang-orang penduduk akhir zaman nanti ini, atau termasuk dilihat sama dialamin sama semua orang termasuk yang muslim Ustaz, melihat ini kejadian ini. Zohir teksnya itu begini, bahwa ketika matahari terbit dari barat maka tobat tidak diterima. Kemudian orang yang beriman tidak diterima lagi iman yang baru. Berarti ada 2 nih, tobat. Tobat ini untuk orang yang bersalah. Artinya masih ada orang muslim di situ, ada mukmin, tapi dia fasik dan udah nggak bisa tobat lagi. Ya.
Saya nggak bisa membayangkan ketika matahari terbit dari barat itu adalah pas ketika orang mukmin itu udah habis semua gitu ya. Tinggal orang-orang kafir semua, terus matahari terbit dari barat. Kayaknya nggak begitu. So kan ada yang hadis itu tadi yang kata semua orang itu yang muslim bahkan iman sekecil apapun tuh akan ditiupkan seperti angin gitu kan. Iya. Dia meninggalnya tuh dengan cara seperti itu gitu Iya. kan. Jangan bisa berarti kan betul. Iya. Nah, di sini ada ya kitabnya Imam Suyuti, bagus ini. Apa mungkin dia cuma tahu tentang Islamnya tapi tidak beriman seperti keimanan orang-orang saat ini gitu. Iya. Yang jelas orang Islam masih ada. Ya, yang jelas orang Islam masih ada sih. Saya bacakan penjelasannya Imam Ibnu Katsir, coba lihat. Ada di tadi. Ya. Nah ini kata Ibnu Katsir ya, yang saya hijauin ini ya. Ada setnya. Ada ini. Masya Allah. Wa qala Ibnu Katsirin ai idza ansha'al kafiru imanan yauma idzin la yuqbalu minhu. Ketika matahari itu terbit dari barat, kalau ada orang kafir kemudian menyatakan beriman pada hari itu, la yuqbalu minhu, enggak diterima. Artinya ketika matahari sudah terbit dari barat, itu tidak ada iman yang baru yang diterima. Pokoknya dah distempel, tutup. Yang saat itu beriman ya beriman, yang saat itu kafir nggak diterima lagi imannya. Ya. Terus fa'amma man kana mu'minan, adapun orang yang saat itu mukmin, berarti masih ada orang mukmin. Ya. Qabla zalika, orang mukmin yang beriman sebelum terbitnya matahari. Jadi dia beriman sebelum terbitnya matahari, pas matahari terbit dari barat dia masih hidup. Dan beriman gitu ya. Fa in kana muslihan fi amalihi fahuwa bi khairin azimin. Kalau orang ini termasuk orang-orang soleh, orang-orang bagus dalam amalnya, maka dia berada dalam kebaikan yang sangat besar. Maksudnya dia mantap lah, ya. Wa illam yakun muslihan fa ahdasa taubatan. Kalau dia itu enggak soleh, lalu dia tobat karena melihat matahari terbit dari barat, tobat. Ini sesuai dengan Quran nih ternyata matahari dari barat nih, Wah. Tobat. Fahina idzin lam tuqbal minhu taubatuhu. Saat itu sudah tidak diterima tobatnya. Jadi saat itu orang muslim yang katakanlah kejahatannya 70%, ketika matahari terbit dari barat, ya segitu udah ditutup. Nggak ada penghapusan dosa lagi gitu. Artinya ketika matahari terbit dari barat itu dua hal yang nggak diterima. Satu, tobatnya orang mukmin nggak diterima. Iman. Yang kedua, imannya orang kafir tidak diterima gitu. Nah, artinya ketika matahari itu terbit dari barat, masih ada orang beriman. Sampai beberapa saat, sampai mati semua itu orang-orang beriman itu. Nanti muncullah orang-orang yang nggak kenal agama, nggak kenal sunnah, merusak di bumi. Saat itulah atas mereka kiamat itu terjadi. Artinya antara terbit matahari sampai kiamat betul-betul itu ada jarak gitu ya. Berarti ada jeda. Orang yang nggak tahu, misalnya saat itu ada orang baru lahir, terus dia tumbuh dalam keadaan matahari terbit dari barat, buat dia normal gitu sebenarnya. Dianggapnya nggak beriman dah. Lah tapi kan dia nggak tahu apa-apa saat itu. Dan dia nggak punya dosa kan? Apa gimana Ustaz? Iya. Jadi mereka nanti kan punya orang tua yang kafir-kafir. Ketika mereka lahir, kemungkinan besar mereka kafir. Seperti kita, orang tuanya Islam, ya. Makanya kita Islam. Kita Islam itu karena ngikut. Kelihatannya akan terjadi seperti itu. Jadi nanti mayoritas tuh orang udah kafir semua. Layu urafu dinan wala sunnatan itu ya, nggak tahu agama, nggak tahu sunnah itu ya. Nah, itu jadi ada jeda. Jedanya itu berapa? Ini ada kitabnya Imam Suyuti. Judul dia ngasih fasal begini, zikru muddati muksin nasi ba'da tulu isyamsi. Membahas berapa lama manusia itu tinggal setelah terbit matahari dari barat ya. Nah, ini ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As, ya anaknya Amr bin As. Itu hadisnya begini, yamkusu an-nasu ba'da tulu isyamsi min maghribiha isrina wa mi'ati sanatin. Orang-orang akan tinggal setelah terbitnya matahari dari barat selama 120 tahun. Ya, selama 120 tahun itu sudah cukup untuk bikin satu generasi. Membuat punah orang-orang yang masih ada imannya, sudah mati cukup ya. Iya. Sehingga tersisa orang-orang yang tidak beragama, nggak kenal agama lah pokoknya. Ya.
Itu dah, ini hadis ada 2 jalurnya. Yang kedua sama riwayatnya seperti itu. Yabqa an-nasu ba'da tulu'i syamsi min maghribiha isrina wa mi'ati sanatin. Ini hadis diriwayatkan oleh Nuaim bin Hammad dalam kitab Al-Fitan ya. Mengenai sahih tidaknya saya belum meneliti sampai ke situ ya. Nah, itu kejadian yang akan terjadi. Nah, ini menarik sebenarnya. Mengenai peranan dabah ini yang menarik. Nah, dabah itu apa tuh? Menarik. Jadi hewan melata ya? Saya bacakan dulu mengenai dabah ya. Oke, Sat. Ini sorry, Sat. Tadi dukhon ya? Tadi kan dukhon dulu tuh. Iya, dukhon. Belum selesai tuh tadi tuh. Oh, dukhon mau kita bahas. Memang dukhon ini agak misah daripada dabah. Oh gitu, Sat. Fasenya dukhon duluan? Dukhon duluan, ya. Nah, sebentar, saya baca mengenai dukhon ya. Kemudian kita coba analisa ya. Sesuai apa yang saya Sambil saya cari, sambil saya coba ini, Sat ya. Saya gini, Sat. Dulu tuh zaman, ya mungkin zaman saya SMP itu berarti tahun 2000 berapa ya? 7 atau 2008 atau 2009 ya? Sekitar tahun segitulah, Sat ya. Iya. Di saat itu, Sat, saya tuh masih, saya sempat ngobrol juga, Sat, kalau nggak salah. Saya sama istri saya, entah sama istri saya, entah sama kawan saya gitu ya. Saya ngobrol gini, waktu itu saya sempat dengar hadis tuh kayak akan ada satu masa nanti tuh orang nggak alim atau orang yang nggak dengan kapasitasnya lalu bicara sesuatu dan orang banyak yang percaya gitu. Kan ada ya kalau nggak salah ya. Nanti ciri-ciri apa namanya, salah satu kiamat atau salah satu ciri-ciri akhir zaman itu adalah ketika orang tidak pada kapasitasnya atau dia bukan alim, tidak memenuhi kapasitas itu, tapi ketika dia bicara orang percaya gitu. Makanya muncul fadolu apa gitu. Iya. Redaksinya saya lupa tuh, kayak sesat dan menyesatkan lah intinya gitu. Iya. Jadi orang yang ngomong orang sesat dan banyak orang yang percaya juga jadinya ikut tersesat gitu ya. Dulu tuh saya sempat mikir, Sat. Saya lupa redaksi kira-kira begitulah waktu itu sempat dengernya. Gimana? Kayaknya itu masuk ke masalah ruwaibidoh ya. Ruwaibidoh ya kayaknya, Sat ya. Termasuk Ruwaibidoh, orang-orang yang bukan kapasitasnya tetapi berbicara masalah. Nah, dan orang masif percaya gitu kan. Iya. Secara masif gitu ya. Dulu saya tuh kayak underestimate, Sat, sama hadis ini ya. Jujur aja, Sat, dulu kayak masa iya sih orang bodoh dipercaya gitu loh. Maksudnya masih mikir gitu. Tapi semenjak ada sosmed, selebgram, seleb TikTok segala macam gitu kan, dengan berbagai jenis follower mereka gitu kan, yang mudah terinfluence sama para influencer ini gitu. Dia ngomong apapun, bahkan ngomong sesuatu yang bahkan pernah kita juga dengar dia ngomongin tentang agama, dan yang mungkin kalau orang yang pernah nyantren atau orang ulama apa segalanya kalau denger itu juga pasti ketawa gitu. Ini orang ngomong apa sih? Mabuk kali ya. Tapi orang banyak yang secara masif tuh percaya gitu, karena percaya dengan sosok yang ngomong gitu, Zat. Iya. Itu ya maksudnya gini, di era itu saat saya tahu tentang hadisnya, mungkin tidak ada sosmed, tidak ada apa segala macam, sehingga saya masih berpikir masa iya sih bisa begini. Nah mungkin nanti nih kejadian kiamat seperti itu kali, Sat ya. Masa iya sih nanti ada kejadian begini. Tapi seiring berjalan, sebelumnya saya sudah bacakan hadis inna min asratis saati ayyutlabal ilmu indal asogir itu ya. Di antara ciri-ciri kiamat itu adalah kalau ilmu itu dituntut dari orang-orang yang bukan kapasitasnya, bukan orang alim. Ilmu diambil dari orang-orang yang nggak alim ya, seperti saya misalnya ya. Seperti saya. Nah, gak mungkin, itu ada penyebabnya. Penyebabnya yaitu karena ulama-ulama yang alim meninggalkan ruangan yang seharusnya mereka isi itu, sehingga orang-orang itu ya ittakhodan nasu, kan hadisnya gitu, ittakhodan nasu ru'usan juhalan fa'aftau bi ghairi ilmin fa'adallu wadallu fa'adallu itu ya. Ya kayak gitu, saya lupa lah bahasa Arabnya. Jadi mereka itu karena nggak nemu kiai, nggak nemu ini, akhirnya mereka mencari sosok figur yang ternyata orang itu bodoh. Kemudian orang itu berfatwa, fatwanya ngawur, akhirnya dolu wa adollu, dianya sendiri sesat, orang lain juga ikut sesat. Nah, makanya pada masa seperti ini wajib bagi ulama-ulama untuk mengisi ruang-ruang publik ini supaya masyarakat itu yang mereka temuin itu orang alim gitu.
orang ngerti ya, sehingga mereka tidak sampai belajar kepada itu tadi ruwaibidah yang membahas agama Islam sesuai hawa nafsunya sendiri ya, sesuai nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Maksudnya itu loh, kadang-kadang kebodohannya itu begitu jelas ya, kesalahannya itu begitu jelas, tapi kok masih didengerin, masih didengerin ketika ditegur MUI-nya yang dihujat sama pengikutnya itu, masya Allah ya. Antara lain ada yang ketika menafsirkan Al-Qari'ah sebagai pembaca perempuan itu ya, karena ada tak marbutoh Al-Qari'ah gitu ya. Iya, dia nggak tahu Al-Qari'ahnya pakai ain, Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat, tapi kata dia Al-Qari'ah itu pembaca perempuan. Nah itu kan kesalahannya jelas, terlalu jelas kesalahannya. Oh ada Ustaz ya, orang ngomong begitu ya? Ada. Kesalahannya terlalu jelas sehingga mengundang reaksi MUI. Kalau nggak salah Pak Kiai Khalil Nafis itu kemudian komentar ya, komentar. Nah yang terjadi apa? Komentar di bawahnya itu habis dibully. MUI-nya itu dibully. Udah MUI udahlah, MUI halal-halalin aja yang perlu dihalalin ya. Nggak usah ngurusin lah. Nggak usah ngurusin. Nah gitu. Nah itu kan namanya udah cilaka 2 kali udah begitu ya. Al-Qari'ah sama Al-Qari'ah pakai ain gitu ya. Padahal kan Al-Qari'ahnya kan pakai ain gitu ya. Ain ya. Ngomongin hari kiamat gitu ya. Ngomongin hari kiamat ya. Dia kiroah gitu ya. Kiroah qori ya. Artinya pembaca perempuan kan ngawur. Terus ada yang ngomong lagi karena katanya Nabi Adam itu homo. Oh iya zauja itu ya Ustaz ya. Karena disebut di Qur'annya itu zauj, kun anta wa zaujuka ya. Zauj itu kan perempuan, laki, bukan perempuan katanya. Berarti Nabi Adam itu karena dia ngomongnya kalau misalnya atau perempuan berarti zaujatun gitu ya. Iya, dia baru sampai situ pemahaman bahasa Arabnya. Kalau jadi karena di Quran Al-Baqarah itu anta wa zaujukal jannata gitu ya. Dan pasanganmu gitu kan. Nah, kata zauja itu pasangan. Terus kata orang ini kalau pasanganmu perempuan berarti harusnya zaujatun pakai huruf ta marbutoh gitu. Dia seperti itu. Pemahamannya seperti itu. Terus dia ngomong Nabi Adam itu kok pasangannya laki-laki nih. Kesimpulannya itu. Iya. Waduh. Ada yang denger tuh, Tat? Ya bukan denger, viral banyak. Viral. Gitu aja kan itu ya gitu. Iya. Nah, kan kalau sudah begitu kan ulama itu harus ngomong dengan risiko dibully ya. Dengan risiko dibully. Ya harus siap gitu ya. Tapi saya nggak siap dibully. Kita mau gini-gini aja. Asli, saya dibully saya berhenti. Iya.